Ingat ya, masa muda akan ditanya oleh Allah SWT, untuk apa kita habiskan, untuk apa kita gunakan masa muda kita. Apakah kita memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar ilmu agama, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, menebar manfaat bagi orang lain, ataukah sebaliknya, masa muda kita habiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan penuh dengan dosa, hanya untuk bersenang-senang, berfoya-foya, pacaran, narkoba, seks bebas, tawuran, dan hal-hal yang hanya memadaratkan diri kita sendiri. Ingat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak hamba besok pada hari kiamat. Artinya besok pada hari kiamat akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Semacet-macetnya kita di dunia itu masih bisa jalan, Pak. Tapi kalau nanti kemacetan di padang mahsyar, manusia dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak dikhitan, matahari didekatkan, semuanya berkeringat. Ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri sesuai dengan kadar amal masing-masing. Saat itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Yang pertama, tentang 5 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, usianya, umurnya, untuk apa dia habiskan. Umur yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita habiskan umur kita ini? Apakah kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia? Kita habiskan untuk foya-foya, hanya bersenang-senang semata dengan dunia, seperti halnya binatang dan hewan, makan, minum, seks, hanya sekedar itu saja? Ataukah kita manfaatkan umur kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat? Insyaallah ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kemudian wa an sababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan? Untuk apa dia habiskan? Jadi masa muda kita akan ditanya nih. Ini anak-anak muda, para santri, para santriwati, gunakan masa muda kita untuk ngaji ilmu agama, menuntut ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis, mempelajari akidah, mempelajari fikih, mempelajari akhlak yang baik, sehingga menjadi bekal bagi kita untuk menjadi anak-anak yang saleh, yang salehah, pemuda-pemuda yang diidamkan oleh agama Islam. Gitu. Karena kita akan ditanya nanti tentang masa muda, dihabiskan untuk apa nih? Apakah dihabiskan untuk hanya mainan game, untuk pacaran, untuk tawuran, untuk narkoba, ataukah kita habiskan masa muda kita untuk hal-hal yang bermanfaat? Ini akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Yang akan ditanya juga adalah harta kita. Ini harta yang kita peroleh akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertanyaannya ketat daripada yang lainnya. Kalau tadi ditanya tentang 1 hal saja, tapi kalau harta ditanya tentang 2 hal. Min aina tasabah wa fima anfaqah.
untuk apa, dari mana dia mendapatkannya. Apakah dia mendapatkannya dengan cara yang halal, ya, dengan bekerja, dengan pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah SWT, baik itu berdagang, bertani, atau yang lainnya, ya, ataukah dia mendapatkannya dengan cara-cara yang haram, dengan riba, dengan sihir, dengan zalim, ya, merampas, mencuri dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama, ya, dan ini penting karena pada zaman kita sekarang seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, sayati zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman pada manusia di mana seorang itu tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya. Orang sekarang yang penting dapat duit, dapat fulus. Dia nggak mikir apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram itu nomor sekian. Nah ini ngawur. Ya ingat, nanti akan ditanya sama Allah SWT. Ya ingat, daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih utama baginya. Lihat, ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang harta adalah wa fima anfaqa. Hartanya untuk apa dia belanjakan? Terutama anak-anak muda, ya. Apakah uangnya, hartanya, ya, yang dititipkan oleh Allah SWT kepadanya dia pakai untuk narkoba, untuk ngerokok, ya, untuk hal-hal yang negatif, atau dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, dipakai untuk beli buku, dipakai untuk bantu orang tua, ya kan, atau dipakai untuk, ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Ini nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang harta kita. Kemudian wa an ilmihi madza amila fima alim. Ini juga penting nih, terutama anak-anak muda, para santri, para santriwati, ya, perhatikan. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah tentang ilmu. Apakah dia sudah mengamalkannya atau enggak? Kita yang udah belajar nih, para ikhwan, para akhwat yang udah belajar, udah ngerti akidah, ngerti akhlak, ngerti ibadah, ya, sudahkah kita mengamalkannya? Ataukah ilmu hanya sekedar pajangan, wawasan, cakrawala, pengetahuan saja, simbolis saja, ya, hanya sekedar gelar, oh saya tahu, saya ngerti kok. Ataukah betul-betul membuahkan perubahan pada diri kita, ya, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia. Makanya orang yang benar-benar ngaji ilmu agama itu akan ada perubahan. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, innal rajula la yata'allamul ilm fayura asaru dzalika fi khuluqihi wa kalamihi wa zuhdihi. Sungguhnya seorang di antara kami apabila dia belajar hadis, dia belajar ilmu, maka akan kelihatan pengaruhnya, hasilnya, buahnya pada akhlaknya, ya, tutur katanya, ya, zuhudnya terhadap dunia. Ini kelihatan gitu, ada hasil. Nah, kalau kita belajar ilmu agama tapi nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, ya, akhlak kita semakin keras, ketemu sama orang la salam wala kalam, ya, bengis, kasar sama orang tua malah nantang, ya, para akhwat juga gitu, ya, semakin dia belajar, ya, malah semakin judes sama orang, nggak mau gaul sama orang, menganggap orang lain, ya, rendah, ya, maka ini ada yang salah,
ada yang salah dalam ilmu kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah keimanan pada dirimu, tidak menambah amal solehmu, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang terkontaminasi, ilmu yang terkotori, bukan ilmu yang asli, bukan ilmu yang jernih, ya, bukan ilmu yang bening lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayyuhal ihwa wal ahwat rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang sangat penting sekali, ya, yang dibawakan oleh Syekh, sehingga menjadi perhatian bagi kita bahwa masa muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi anak-anak muda, ya, untuk memperhatikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, bahwa masa muda ini adalah masa yang emas, ya, kesempatan yang sangat berharga, ya. Ini adalah tahapan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Maka gunakan waktu kita, masa muda kita, ya, untuk, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal, ya, karena penyesalan selalu di belakang. Ya laitas syababa yaudu, aduhai kalau masa muda bisa kembali lagi. Padahal itu mustahil. Ya.